Pernah nggak sih kita beli atau potong buah melon udah berharap banget rasanya bakal manis? Ternyata agak hambar. Kecewa kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia sains di balik cara mendapatkan melon yang paling enak dan manis. Ini nih pertanyaan kita semua kan? Apa ini cuma soal keberuntungan aja? Atau mungkin karena jenis tanahnya? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Ternyata jawabannya itu ada di cara kita ngurusin tanamannya. Coba deh lihat angka ini, 332.698 ton. Itu adalah jumlah produksi melon tahunan di Indonesia. Jadi ini bukan cuma soal nanam iseng-iseng di kebun belakang rumah ya. Ini udah jadi tantangan pertanian skala raksasa untuk memenuhi permintaan pasar yang besar banget. Oke, jadi tantangannya jelas banget. Gimana caranya kita bisa penuhin permintaan segitu banyak, tapi juga mastiin kalau setiap melon yang dipanen itu ukurannya besar, banyak airnya, dan yang paling penting, manis. Jawabannya ada pada teknologi budidaya yang lebih pintar. Oke, yuk kita mulai investigasinya. Para ilmuwan di Indonesia ternyata udah melakukan sebuah penelitian buat nemuin jawaban dari teka-teki ini. Dan mereka nggak cuma asal tebak loh, mereka merancang sebuah eksperimen yang sangat teliti. Jadi para peneliti ini fokus pada dua teknik spesifik yang bisa jadi kunci buat memaksimalkan potensi tanaman melon. Ini bukan sulap ya, ini murni ilmu botani yang diterapkan dengan sangat presisi. Teknik pertama namanya pemangkasan apikal. Gampangnya, bayangin deh kita lagi ngobrol sama tanamannya, terus kita bilang, oke, misi kamu buat tumbuh ke atas sudah selesai ya. Dengan motong pucuk utamanya, kita sebetulnya maksa tanaman buat berhenti buang-buang energi jadi tinggi, dan mulai fokus ke hal lain yang lebih penting. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, tanaman yang nggak dipangkas itu fokusnya cuma satu, tumbuh ke atas setinggi-tingginya. Energinya habis buat itu. Tapi setelah dipangkas, lihat yang di kanan. Energinya langsung dialihkan ke samping, lurus, menuju cabang-cabang yang bakal menghasilkan buah. Nggak cuma itu. Ada faktor kedua yang mereka perhatiin, yaitu posisi buah. Para ilmuwan nggak ngebiarin buahnya tumbuh sembarangan. Mereka ngetes 4 posisi spesifik di sepanjang batang, di ruas-ruas yang berbeda. Pertanyaannya, ngaruh nggak sih letak buah di batang itu ke kualitas akhirnya nanti? Nah, itu yang mau mereka cari tahu. Jadi sekarang kita punya 2 petunjuk utama nih, pemangkasan dan posisi buah. Dengan 2 ini, para ilmuwan siap menjalankan eksperimen mereka. Mereka harus menguji setiap kombinasi yang mungkin buat nemuin formula juaranya. Di Universitas Islam Blitar, para peneliti ini menyiapkan beberapa grup tanaman melon. Ada yang sengaja nggak dipangkas sama sekali, ini jadi kelompok kontrol atau pembandingnya. Terus grup-grup lainnya, seperti yang bisa kita lihat di sini, dipangkas dan buahnya sengaja ditaruh di ruas-ruas yang berbeda buat nguji semua kemungkinan. Setelah berminggu-minggu ngerawat tanaman dan ngukur pertumbuhannya, akhirnya inilah saatnya kita lihat hasilnya. Kombinasi mana sih yang menghasilkan melon juara? Oke, yuk kita intip datanya. Dan ini dia momen wow-nya. Coba lihat perbedaan berat buahnya. Kombinasi antara pemangkasan dan menempatkan buah di posisi yang lebih tinggi di batang, itu menghasilkan buah yang beratnya hampir 30% lebih besar. Rata-rata dari sekitar 850 gram, melonjak jadi lebih dari 1.100 gram. Jauh banget kan bedanya? Dan kutipan ini langsung dari penelitiannya ngejelasin apa yang barusan kita lihat. Kombinasi antara pangkas kali dan menempatkan buah di ruas ke-10-13 itu adalah perlakuan terbaik. Itulah formula kemenangan buat bikin melon jadi super gede dan berat. Terus gimana sama rasa manisnya? Nah, di sini makin seru. Ternyata tindakan memangkas saja, nggak peduli di mana posisi buahnya, itu secara signifikan ningkatin kadar gula melon. Diukurnya pakai satuan Brix, dan angkanya naik dari 12 jadi di atas 13. Itu perbedaan yang jelas banget pas kita cicipin. Oke, jadi sekarang kita tahu apa yang berhasil, yaitu pangkas tanamannya dan pilih posisi buah yang tepat. Sekarang yuk kita bedah kenapa ini bisa berhasil. Nah, disinilah kita benar-benar masuk ke inti biologinya. Pertanyaan kuncinya, mekanisme apa sih yang sebenarnya bekerja di dalam tanaman itu sampai bisa bikin perubahan sedramatis ini? Semuanya itu bermuara pada konsep biologi yang namanya hubungan sourcing atau sumber tujuan. Biar gampang, anggap aja daun itu kayak pabrik yang kerjaannya bikin gula lewat fotosintesis. Nah, buahnya itu adalah gudang tempat semua gula itu dikirim dan disimpan. Jadi gini ceritanya, pas kita pangkas tanamannya, kita seolah-olah menutup jalan tol untuk pertumbuhan ke atas. Akibatnya, semua sumber daya dari pabrik gula di daun dialihkan langsung ke gudang alias si buah. Rantai pasokan di dalam tanaman jadi super efisien. Semua gula yang berharga dikirim ke satu buah super, bukan dibagi-bagi ke banyak buah yang hasilnya biasa-biasa aja.
Pada akhirnya, ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan tentang perubahan besar-besaran, tapi tentang pemahaman yang cerdas soal cara kerja tanaman. Dengan sentuhan kecil yang strategis, kita bisa meningkatkan hasil dan kualitas makanan kita secara drastis. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Lain kali Anda makan sepotong buah, coba deh ingat, mungkin ada banyak banget ilmu pengetahuan dan strategi cerdas di baliknya yang dirancang khusus buat bikin buah itu jadi sesempurna mungkin. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang tersembunyi di piring kita?